Gimana hari ini? Ada yang mau cerita gimana hari ini di tempat kerja atau di mana aja? Capek ya? Panas bener-bener banget. Aduh, hari ini kenapa ya panas banget ya? Aduh, udah bersih-bersih, mandi-mandi, biar seger atau cuci muka dulu deh, cuci muka dulu. Gimana, udah makan malam semuanya? Soalnya udah makan malam ya? Nyalain AC dulu. Oke. Meskipun habis pulang kerja, capek-capek, semoga masih semangat ikut kelas saya ya. Ini materinya agak lumayan, lumayan santai. Tugasnya gampang kan ya? Nggak, tugasnya nggak memberatkan kan ya? Saya harap tugas saya nggak menjadi beban buat teman-teman ya. Saya cari tugas yang paling menyenangkan. Malam, Mbak Sulistiani. Menyenangkan. Sip. Itu teman-teman meskipun nggak ada tugas, kalau misalnya mau share di grup kita itu, grup Facebook itu, Bu, saya punya berita bagus, Bu, menarik banget buat di-share di kelas. Boleh ya, boleh, boleh banget. Karena pada dasarnya semua berita bisa diinformasikan ya, apalagi kalau di Facebook semuanya kan bisa di-share-share ya. Dan apalagi kalau itu menyangkut kelas kita, wah lebih seneng lagi saya. Artinya kelas saya ada manfaatnya. Oke, untuk pertemuan kemarin mau ada yang ditanyakan dulu sebelum saya mulai. Sebelum saya mulai, ada yang mau ditanyakan mengenai kemarin? Selamat malam Mbak Nuryati. Oke, langsung gabung ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ada pertanyaan? Oh iya, saya mau jawab pertanyaannya. Aduh, siapa yang kemarin tanya saya? Sorry, saya cek dulu ya. Mbak Yatini ya? Mbak Yatini ya yang nanya. Mbak Yatini udah datang belum ya? Mbak Yatini nanya soal 2.44 ya? Oke, ini saya nggak tahu buku saya yang kelewat jadul atau gimana ya. Ini saya takutnya soal kita beda. Saya konfirmasi dulu ya. Ini tahunnya 19x1 sama 19x2, benar? Soalnya saya baca di soalnya Mbak Yati ini 2005-2006 ya. Betul, betul ya. 19x1 sampai 19x2 ya. Oke. Nah, sekarang saya tanya. Ini kan pertanyaannya, coba semuanya buka modulnya yang... Oh, oke, oke. Paham, paham. Oke, semuanya buka modulnya dari pertanyaannya Mbak Yati ini ya. Halaman 2.44. Mm-mm. 2.44 yang soal nomor 2. Penggunaan dana. Ya, ini kita ngomong penggunaan dana. Penggunaan dana. Kalau kita ngomong penggunaan dana selama tahun 19x2, berarti kalau penggunaan dana kita melihat pada apanya? Pada perubahan apa? Perubahan aktiva atau ya perubahan pasifa, karena aktiva sama dengan pasifa ya. Jadi kalau kita melihat penggunaan dana,
penggunaan dana itu sama dengan perubahan aktiva. Perubahan aktiva ya. Nah, ada yang tahu perubahan aktiva itu yang mana? Nah, kalau dari contoh soal perubahan aktiva di mananya? Ada berapa berarti? Halo, semuanya masih dengar suara saya? Perubahan aktiva itu berarti aktiva tahun 19x2 dikurangi aktiva tahun 19x1. Ini sih, sebentar, mana nih? Ketutup. Nah, ini kan dari perubahan aktivanya ada perubahan sebesar 7 juta. Sedangkan untuk utangnya dia bertambah. Ya kan? Utangnya bertambah. Di sini aktivanya bertambah 7 juta. Kemudian hutang lancar bertambah 2 juta. Berarti dana yang digunakan berapa? Kalau hutangnya bertambah, itu berarti dari uang 7 juta itu ada nilai 2 juta yang digunakan. Berarti penggunaan dananya sama dengan 7 juta dikurangi 2 juta. Kenapa kok dikurangi? Ada yang tahu sebabnya? Buat bayar hutang. Hutang lancar bertambah. Kalau hutangnya bertambah itu berarti dia membayar atau utang lagi. Bayar atau utang lagi? Utang lagi. Nah, berarti kalau dia mendapatkan dananya itu naik, kan aktiva lancarnya itu naik 7 juta. Berarti teman-teman kalau lihat itu ya, kasnya naik 1 juta. Piutangnya naik 3 juta, persediaannya naik 4 juta. Benar ya? Nah, itu dari uang 2 juta yang dia ngutang lagi itu, bisa saja 1 jutanya itu atau 2 jutanya itu dipakai untuk beli persediaan lagi. Ya kan? Nah, berarti total uang yang digunakan itu hanya 5 juta. Kenapa? Karena dari 7 juta aset yang bertambah, itu 2-nya dibayar dari hutang. Sampai sini ngerti? Sampai 5 jutanya? Udah saya teruskan. Oke, poin yang kedua, teman-teman lihat di sisi equity. Di sisi equity itu hutang jangka panjangnya kan tetap, ya kan? Sahamnya juga tetap.
Yang berubah apa? Yang berubah laba ditahan. Laba ditahannya dari 5 juta jadi 20 juta. Jadi dia menggunakan uang sebesar 15 juta. Dari mana? Dari 20 dikurangi 5 juta. Ya. Berarti total penggunaan dana sama dengan berapa? 5 juta ditambah 15 juta. Berarti berapa? 20 juta. Oke? Sampai di sini paham semuanya? Oke, bener ya. Tahu semua ya berarti ya. Paham? Sip. Yang lainnya gimana? Mbak Yatini gimana? Sudah? Mas Yengki? Mas Fendi? Mbak Hamida? Mbak Santi? Mbak Windy? Mas Yohanes? Sekali lagi yang mana nih? Dari awal ya. Diulang. Asal muasal 5 juta. Oke. Coba dilihat yang sisi aktiva. Semua lihat sisi aktiva ya. Di sisi aktiva, teman-teman lihat perubahannya dari X1 ke X2. Kasnya naik 1 juta. Piutangnya naik 3 juta. Persediaannya naik 4 juta. Berarti total aktiva ada kenaikan sebesar 7 juta. Dari mana? 1 juta dari kas, 3 juta dari piutang, 4 juta dari mana ini? Persediaan. Sebentar, tapi saya agak rancu ini. Teman-teman semua ngelihat 19x2 ya. 5 ditambah 10 ditambah 16 itu bukannya 31 ya? Coba lihat, ini kayaknya ada yang aneh nih, ada yang janggal nih. Janggal ya. Harusnya 31 ya. Nah, berarti biar sisi kiri sama sisi kanan sama, saya anggap kasnya tetap 4 juta. Saya anggap nih ceritanya, ya. Saya nggak tahu yang benar gimana. Tapi biar sama ceritanya saya anggap, ya. Nah, oke. Berarti kalau saya anggap kasnya sebesar 4 juta, yang ada perubahan cuma di sisi piutang sama persediaan. Oke, sampai di sini paham ya, Mas Yohanes sama Mbak Yati ini? Sampai di sini? Oke. Nah, berarti dari sisi aktiva ada perubahan sebesar 7 juta. Nah, di sisi yang lain, teman-teman lihat di sisi hutang ya. Sekarang teman-teman lihat di sisi hutang. Di sisi hutang, total utang lancar, X1-nya 18, X2 20. Berarti ada perubahan hutang sebesar 2 juta. Benar? Oke. Kalau hutang bertambah 2 juta, tandanya apa? Dia ngutang lagi. Bukan bayar utang ya. Kalau utangnya nambah, tandanya dia ngutang lagi. Ya. Nah, kalau dia ngutang lagi, itu ngutangnya dibuat apa sih? Teman-teman ingat kemarin gambar saya, kalau dia mendapatkan uang dari berhutang, larinya kemana? Larinya ke aktiva. Larinya ke aktiva. Buat apa, Bu? Entah itu dibuat beli persediaan, entah itu buat menambah kas. Nah, tapi di kasus kita, kasnya kan tetap kita anggap saja 2 juta itu untuk beli persediaan. Jadi, dari 7 juta uang yang terpakai untuk menambah aktiva, 2 jutanya disumbangkan dari uang hutang. Hutang yang baru. Jadi, total penggunaan netnya itu berapa, Bu? Dari 7 juta dikurangi 2 juta. Berarti yang perusahaan benar-benar keluar uang itu dari mana? Berapa? 5 juta itu. Yang benar-benar keluar uang. Karena 2 jutanya dari ngutang. Oke, sampai sini paham? Gimana, Mbak Yatini? Oke, paham ya? Berarti tahu ya. Yang 15 juta perlu saya terangkan lagi atau enggak? Oke ya, paham ya semua dari mana 20 juta ya? Oke, kalau udah paham, mungkin ada pertanyaan yang lain? Selain dari Mbak Yatini, makasih pertanyaannya Mbak Yatini. Nah, kalau gini kan teman-teman kalau nanya itu sebenarnya
untung di teman-teman juga dan untung di teman-teman yang lain loh ya. Kalau teman-teman nanya, mungkin mungkin bisa aja yang nggak ngerti bukan cuma teman-teman. Sama-sama Mbak Yatini. Mungkin yang nggak ngerti bisa jadi teman-teman yang lain juga nggak ngerti juga gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanya, itu adalah kesempatan yang bagus untuk apa ya, sharing jawaban. Ya. Jadi saya pengen kelas ini kompak, saya pengen kelas ini kalau satu ngerti semuanya juga ngerti. Ya. Kalau nggak ngerti semua, ya kita tanya. Jangan nggak ngerti semua terus nanti bingung saya. Oke, sekarang kita bahas ke modul yang kedua tentang kondisi perusahaan. Ya. Nah, sekarang ada 5 hal yang ingin saya bahas untuk kondisi perusahaan. Teman-teman kalau ngantuk capek sambil leyeh-leyeh enggak apa-apa ya, tapi masih dengarkan ya. Oh iya Mbak Yeni silakan tanya soal nilai uang. Monggo monggo gimana? Silakan pertanyaan dari Mbak Yeni dulu sebelum saya mulai. Silakan pertanyaannya Mbak Yeni. Gimana? Gimana? Apabila kita menerima uang misalnya 500.000, iya. Terus terus bunganya tahun ke-1 dan kedua berbeda. Bisa. Tahun ke-1 misalnya saya kasih contoh, tahun 1 bunga 10%, tahun 2 bunga 5%. Suaranya hilang. Halo, halo. Halo. Halo, halo Bandung. Semua dengar suara saya? Oke, lanjut. Oke, lanjut pertanyaannya Mbak Yeni. Nilai sekarangnya itu gimana? Wow, kalau I-nya beda. Sekarang kasus kalau I-nya beda. Jika I-nya beda, berarti bikinnya 1 tahun 1 tahun Mbak Yeni. Jadi gini, untuk tahun pertama ya, kan 500.000. Tahun 1 500.000. Nah, berarti kita bikinnya 500.000 kalikan 1 plus 0,1 pangkat 1. Nah, ini semua tahu ya kenapa saya nulisnya 500.000 kali 1 plus 0,1 pangkat 1? Tahu asalnya dari mana? Rumusnya dari rumus PV ya. Sorry, rumus future value. Prinsipalnya tahu ya. Nah, berarti future value tahun pertama sama dengan berapa? Ntar saya hitung. 1,1 pangkat 1, 1,1, 550.000. Benar nggak? Benar nggak? Atau saya salah hitung? Saya nggak bawa kalkulator nih, saya ngawang tadi. Oke. Nah, berarti future value tahun kedua, kita pakainya, PV-nya adalah apa? Future value tahun ke sebentar, saya sambil ngetik ya. Future value tahun kedua berarti PV-nya sama dengan future value tahun ke 1. Berarti gimana jadinya? Ada yang mau menuliskan rumusnya? Future value tahun kedua? Rumusnya dulu, jawabannya ntar. Gimana? Ada yang mau nulis? Relawan? Gimana? Kalau nggak ada, saya tulisin. 550.000 1 plus
0,05. Ganti. Pangkatnya pangkat 1 atau pangkat 2? Pangkat 1. Nah, sekarang mungkin ada yang mau menjelaskan kenapa kok pangkat 1? Ayo, ini ada yang beda pendapat nih Mbak Yeni bilang pangkat 2. Pangkat 1 atau pangkat 2? Ayo, silakan dijawab. Yang jawab pangkat 1. Nah, 1 tahun karena tiap tahun berbeda. Karena tahun pertama sudah dihitung. Sip, cakep dah. Oke, Mbak Yeni, sudah terjawab pertanyaannya? Sudah terjawab atau masih bingung? Kalau itu 2 tahun. Maksudnya gimana nih? Maksudnya gimana? Saya bingung nih. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Jadi, sebentar saya lanjutkan jawabannya ya. Jadi, future value tahun kedua itu sama dengan, bentar, 450, 55, 55. 55 dibagi 2, 275. Berarti 57, 2, 500. Bener nggak? Ini yang pakai kalkulator dong, tolong. Bener nggak? Saya lagi nggak pegang kalkulator soalnya. Salah kayaknya. 27.500. 577 500. Bener nggak? Gimana? Bener nggak? Cek, cek. Halo. Ini kok membisu? Gimana? Bener nggak jawabannya? 550 kali 1 plus 0,05 pangkat 1. Jadi 577.500. Future value tahun keduanya 577.500. Bener ya? Nah, gimana Mbak Yeni, masih bingung? Jadi kalau ditanya future value pada tahun kedua, itu tahun keduanya pakai basisnya PV-nya PV setelah future value tahun pertama selesai. Paham ya? Sampai di sini bisa dipahami pengertian future value sama present value dan aplikasinya? Kalau untuk bunga dibayar per triwulan. Kalau tahun ketiga berarti pakai PV tahun kedua. Benar, benar Mbak Yen. Kalau tahun ketiga berarti pakai PV-nya tahun kedua. Sebentar, saya jawab pertanyaan Mbak Windy ya. Untuk bunga yang bayarnya per triwulan. Nah, teman-teman jangan lupa pengertian pangkat N itu sama dengan periode, bukan tahun. Jadi kalau misalnya bayarnya per triwulan berarti 1 tahun berapa kali bayar bunga? 4 kali bayar bunga. Bener ya? Nah, kalau kasusnya kayak gitu berarti nanti pangkatnya pangkat 4. Berarti nanti rumusnya future value sama dengan present value kalikan 1 plus I pangkat 4. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya, Mbak Windy ya? Jika bunga 16% per tahun dibagi 4 juga. Bunganya dibagi 4. Maksudnya gimana? 16% per tahun dan bunga dibayar triwulan. Oke, kalau bunga 16% per tahun dan bunga dibayar triwulan berarti gimana? PV kalikan 1 plus 0,16 pangkat
4. Jadi bunga per triwulannya tetap 16% ya, bukan berarti 16 terus dibagi 4 ya. Itu kayak contoh halaman 1.23. Bentar. Nah, 2 kali, 3 kali. Bunganya juga dibagi. 15 per tahun. Nah, enggak dibagi kok. Hmm? Bentar. Disimpan selama 2 tahun, melalui bunga 15% per tahun. Hmm? Hmm. Bentar. Harusnya sih ya, harusnya itu enggak. Karena pangkatnya sudah dikalikan, dipangkatkan 2. Seharusnya. Kan ini kalau pengertian saya pribadi ya, coba nanti ingatkan saya cek lagi di buku yang lebih lengkap ya. Kalau menurut saya pribadi itu enggak dibagi 2. Tapi nanti coba saya cek lagi karena sudah dipangkatkan 2 benar. Nah, coba nanti saya cek lagi. Minggu depan tolong saya diingatkan ya. Ini seharusnya kalau kalau sepengetahuan saya enggak, ya. Tapi teman-teman coba itu ya, coba sambil teman-teman cari juga nanti saya itu juga. Sama kayak di soal tuton. Hmm, sejauh ini kalau versi saya enggak ada pembagian. Tapi pangkatnya yang dikalikan, ya. Pangkatnya yang dikalikan. Kalau misalnya dikalikan 2 kali, setahun 2 kali berarti pangkatnya kalikan 2. Kalau 3 kali kalikan 3. Tapi bunganya tidak dibagi. Kalau versi saya. Coba nanti saya cek lagi. Nanti saya konfirmasi teman-teman. Ya. Saya takutnya saya salah juga. Karena udah lama banget nggak pakai. Ya. Oke, makasih. Ntar, ini jadi catatan buat saya. Nanti saya cari tahu. Nah, sekarang akhirnya kita menginjak ke modul yang kedua. Laporan dan analisis keuangan tentang kondisi perusahaan. Yang pertama, saya akan membahas 5 hal. Pertama, laporan keuangan. 2, analisis rasio. 3, analisis DuPont dan rentabilitas. 4, arus kas. 5, perencanaan keuangan. Perencanaan ini bisa jangka panjang dan jangka pendek. Nah, sekarang saya tanya, kalau menurut prinsip akuntansi yang kita anut di Indonesia, sebenarnya ada berapa macam laporan keuangan? Ayo, pertanyaan saya yang pertama. Menurut PSHK ada 5. Benar, silakan disebutkan yang tahu 5. Ini kayak pelajaran pengantar akuntansi ya, saya cuma nge-recall aja. Ya, silakan disebutkan kalau ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kalau jawab 5 cepet ya. Isinya apa? Ngetiknya lama nih. Gimana? 1, 2, 3, 4, 5. TikTok. 10 detik. Kalau bisa jangan googling ya. Diketik dulu. Setahunya dulu.